Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid At-Taqwa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama nggih. Hadis an Abi Mas'ud, diceritakan dari Pak Mas'ud, bapaknya Mas'ud maksudnya. Namanya Uqbah bin Amr. Uqbah ibn Amr Al-Badri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Ja'a, telah datang siapa rajulun, seorang lelaki, ila Rasulillah, menghadap kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata siapa lelaki tadi, ini sungguhnya aku la ta'akharu an salati subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina. Fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qattu ashadda mimma ghadiba yauma idzin. Sesungguhnya saya, kata orang tadi, terpaksa mundur dari jamaah sholat subuh karena si fulan memanjangkan bacaan sholatnya bersama kami. Tua banget suratnya. Akhirnya saya mundur, munfarid maksudnya, selesai duluan. Jadi munfarid itu memisahkan diri dari jamaah, tapi tetap dalam satu barisan jamaah, cuman selesai duluan. Jadi namanya apa? Munfarid atau mufarokoh namanya. Gara-gara imamnya, surahnya panjang banget. Allahu Akbar. Jadi saya ulang, akhirnya apa yang terjadi?
Maka saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah di dalam memberi nasihat melebihi marah waktu itu, di mana beliau bersabda, faqala, maka beliau bersabda, apa sabda beliau? Ya ayyuhan nas, manusia semuanya, inna minkum munaffirin, sesungguhnya ada di antara kalian itu orang-orang yang menjadikan orang menjauh atau lari. Fa ayyukum amman nasa falyujir, maka siapapun di antara kalian yang menjadi imam, maka hendaklah dia memperpendek bacaannya. Fa inna min waraihi al-kabiru, maka sungguhnya di belakang imam itu ada orang tua, wasaghiro, dan ada anak kecil, wadal hajati, dan ada orang yang punya hajat. Muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim. Izin minum dulu nih. Bismillah. Punten yang bagi saum. Alhamdulillah. Pun. Jadi hadis ini menjelaskan pertama, Nabi itu sangat tidak suka kalau gara-gara perbuatan kita agama jadi tersangka, agama menjadi tertuduh. Saya ulang ya, Nabi itu sangat tidak suka dengan perbuatan seseorang yang karena perbuatannya itu akhirnya agama jadi tertuduh. Nah, dalam hal ini menjadi imam sholat itu membawa nama agama. Kalau sampai imamnya tidak bijaksana dan bijaksini, imam itu harus bijaksana dan bijaksini imam itu, maka yang dikhawatirkan adalah orang nanti malah lari dari agama ini gara-gara imamnya sholatnya panjang. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah agama menjadi tertuduh. Gara-gara dia ini saya terlambat, gara-gara dia ini saya ketinggalan kereta, gara-gara dia ini saya ketinggalan pesawat misalnya. Akhirnya agama jadi tertuduh. Nabi nggak suka seperti itu. Saya bicara yang sempit dulu ya, belum melebar kemana dalam konteks sholat. Saya pernah contohkan mungkin di sini. Saya punya jamaah sholat di bandara. Beliau sudah mau masuk, sudah hampir waktunya masuk. Sebelum terbang kan ada masuk dulu, apa namanya itu? Iya, itulah namanya itu. Ya, sebelum beliau sholat dulu di musola bandara, di bandara. Kalau saya nggak salah Soekarno Hatta, kalau saya nggak salah ya. Beliau, nah imamnya itu lama imam. Sampai beliau itu ketinggalan pesawat. Iya, lama imamnya itu. Terus cerita sama saya, harusnya bapak tadi kalau imamnya tahu lama begitu, itu namanya imam tidak tahu diri namanya itu. Kan sudah tahu di bandara kok lama, kan imam nggak tahu diri namanya itu. Saya membayangkan tuh imam cabutan itu. Karena kalau imam masjid bandara mestinya kan tahu, iya mestinya tahu. Ini imam cabutan mestinya. Ini imam tidak tahu diri. Sudah tahu di bandara, kok imamnya berlama-lama. Kan harusnya ngerti bahwa ini adalah makmumnya orang yang mau naik pesawat, atau baru turun mau segera ketemu dengan keluarganya misalnya. Akhirnya ketinggalan pesawat. Bapak kalau mau dirasa imamnya kelamaan, sementara bapak harus ngejar pesawat. Walaupun pesawat tidak mungkin dikejar, mau terbang dia. Maksudnya kalau buru-buru mau naik pesawat, harusnya bapak munfarid, saya bilang gitu. Tapi tidak, Ustaz, saya setelah itu beli tiket lagi. Ceritanya pejabat ini, oh iya pantas. Bis pejabat tak karepmu lah. Cuman maksud saya secara fikih itu, kan berarti dia imamnya ini nggak bijak gitu loh. Sama dengan begini, orang jadi imam sholat subuh di hari kerja, sementara dia tahu masyarakatnya banyak orang kantor atau anak sekolah. Ojo suwi-suwi itu bacaan sholat subuhnya itu. Kenapa? Di belakang ini orang kantoran ini.
Ini orang yang mau segera masuk kerja, sebagian mau segera masuk sekolah mungkin, sebagian harus segera ngantor, sebagian deg-degan takut macet misalnya. Ini harus paham imam itu. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, imam itu harus bijaksana dan bijaksana. Kalau mau lama, sholat sendiri. Kalau mau lama, sholat sendiri. Dan kalaupun misalnya ada beberapa masjid tertentu yang memang biasa lama, itu hendaklah memang sudah diproklamirkan bahwa memang sini biasanya sholat lama. Kayak ada beberapa masjid di daerah Perumnas, di daerah Klender itu, sama di daerah Permata Timur kalau nggak salah itu di daerah Curug itu ada masjid, ya. Iya, ya itu saya ketika mau ngisi kajian di situ dibilangin sama orang setempat, Ustadz nanti mau sholat isya di mana? Karena kan saya mau ngisi kajian di perumahannya warga itu. Di masjid ini Pak. Kalau di situ Ustadz biasanya sholat isyanya sholatnya lama biasanya. Ya apa saja dia bilang kalau di situ nggak apa-apa cuma lama biasanya. Kalau Ustadz mau ya di masjid yang lain. Karena kan mau ngisi kajian di tempat lain bukan di masjid itu maksudnya. Monggo. Ya kalau memang sudah diberitahu dari awal ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau orang yang dia tahu di masjid transit, masjid di mana banyak orang buru-buru, maka imamnya harus bijaksana dan bijaksini tadi itu. Tapi kalau orangnya udah kan namanya kita baru atau jamaahnya baru, imamnya juga baru kan dia nggak tahu tuh tipenya panjang atau enggak. Bacaan pertama udah kelihatan nih panjang. Terus caranya bagaimana dia bisa mundur untuk munfarid atau bagaimana? Bagus. Kalau memang dirasa masih bisa dimaklumi, bertahan aja. Tapi kalau udah nggak bisa dimaklumi, maka dalam hati gini niatnya, ya Allah saya niat memisahkan diri dari imam ini. Saya mau sholat sendiri. Saya mau menyelesaikan sholat sendiri. Dalam hati gitu. Udah selesaikan sendiri udah. Ibu tetap di posisi itu sampai ibu selesai duluan tapi begitu selesai duluan ibu keluar duluan. Itu saya pernah ngalami itu pada saat saya di Lumajang ketika itu. Saya mungkin pernah cerita di sini ya. Jadi saya sholat di sebuah masjid di kota Lumajang. Saat itu malam isya saat itu. Nah bis yang menuju ke kampung saya itu terakhir jam 8 bis. Setelah itu hampir tidak ada bis lagi kecuali malam banget. Biasanya jurusan Ambulu yang ada. Kalau yang jurusan Balung, Kencong itu biasanya jam 8 saat itu ya. Sudah tahu kalau sekarang. Nah saya sholat isya di masjid di kota Lumajang. Surahnya lawama, bacanya tartilnya tipe yang pelan gitu. Mbok, batinku iki jam piro iki? Ini udah jam berapa ini? Karena masjid itu agak ke dalam, tidak di pinggir jalan, agak ke dalam, bukan di pinggir jalan untuk rutenya bis itu. Jadi kan harus keluar dulu saya. Apa jalan kaki atau naik becak saat itu, karena enggak kayak sekarang kan enak transportasi ya. Zaman itu saya masih kuliah atau masih SMA saya lupa itu. Nah akhirnya saya putuskan munfarid akhirnya saya. Ya Allah mohon maaf saya misalkan dari imam ini karena lama ini bacaannya tartil pelan dan pewanjang. Wah iki kalau ketinggalan bis boleh gawe. Akhirnya saya munfarid akhirnya. Boleh tidak apa-apa. Selesai duluan. Ya metu dhisik saja orang yang enggak paham iki piye to ya. Ya padahal ya ada alasan syar'inya begitu. Yang pejabat tadi belum tahu ilmunya ya. Mungkin belum tahu ilmunya atau karena dia merasa pejabat kan dia bisa langsung minta tiket langsung. 3 juta kali 300. Iya, segitulah. Kira-kira gitu. Allah. Nggih. Ya. Ya, boleh, tidak apa-apa. Nanti kan yang belakang ngisi, Kita bisa keluar ke samping, tergantung mana pintu terdekat aja. Terus atau kita bisa keluar ke belakang juga bisa. Yang bagus sih ke samping ya, karena biar tidak membelah-belah pundak orang yang sholat. Walaupun makmum yang nggak paham nanti begini, padahal tidak apa-apa kita lewat, karena kan itu di barisan makmum bukan di depan imam kan, itu seperti itu. Ya inilah problem kalau fikih belum rata yang ngaji ya. Jadi kadang orang masih janggal dengan kejadian seperti itu. Itu satu dulu Bu ya berkenaan dengan sholat. Saya mau kembangkan ke yang lain. Nah dalam konteks yang lebih melebar, kita semua ini secara perseorangan itu jangan sampai menjadikan sebab agama itu tertuduh gara-gara kelakuan kita itu aja. Wis. Jangan sampai menjadikan sebab agama itu tertuduh gara-gara kelakuan kita itu aja. Wis. Jangan sampai menjadikan sebab agama itu tertuduh gara-gara kelakuan kita itu aja. Wis. Jangan sampai menjadikan sebab agama itu tertuduh gara-gara kelakuan kita itu aja. Wis. Jangan sampai menjadikan sebab agama itu tertuduh gara-gara kelakuan kita itu aja. Wis. Jangan sampai menjadikan sebab agama itu tertuduh gara-gara kelakuan kita itu aja. Wis. Jangan sampai menjadikan sebab agama itu tertuduh gara-gara kelakuan kita itu aja. Wis. Jangan sampai menjadikan sebab agama itu tertuduh gara-gara kelakuan kita itu aja. Wis. Jangan sampai menjadikan sebab agama itu tertuduh gara-gara kelakuan kita itu aja. Wis. Jangan sampai menjadikan sebab agama itu tertuduh gara-gara kelakuan kita itu aja. Wis. Jangan sampai menjadikan sebab agama itu tertuduh gara-gara kelakuan kita itu aja. Wis. Jangan sampai menjadikan sebab agama itu ter
Jadi saya ulang ya, jangan sampai kita ini menjadi bagian dari orang yang buat agama itu menjadi tertuduh dalam pengertian yang buruk ya, dalam pengertian yang buruk. Maka ya jaga akhlak, jaga omongan, jaga perbuatan. Apalagi terus kalau kita ini membawa simbol-simbol agama. Makanya saya sering bilang, mungkin saya pernah ceritakan di sini ya tentang doanya seorang ulama. Di antaranya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kan beliau kan seorang ulama, beliau ini membawa nama Islam kan. Terus beliau itu pernah berdoa, ya Allah tolong jangan permalukan hamba. Bukan karena hamba, tapi karena Engkau ya Allah. Jadi tolong jangan permalukan hamba. Kalau saya tambah di dunia, terlebih di akhirat. Kalau kan saya pakai copy paste doa beliau. Cuma kalau saya tambahkan, kalau beliau itu fokus di akhirat. Karena mungkin beliau masya Allah, alhamdulillah memang terjaga ya. Kalau saya kan wallahu a'lam bishawab. Maka saya mohon sama Allah, ya Allah, tolong jangan permalukan hamba di dunia ini, terlebih di akhirat nanti. Bukan karena hamba, tapi karena Engkau ya Allah. Bukan karena hamba, tapi karena Engkau ya Allah. Artinya kita berharap kepada Allah jangan sampai agama ini menjadi tercoreng gara-gara ulah kita gitu loh. Walaupun Islam ini tetap mulia, sebetapapun pelakunya macam-macam. Jadi Islam ini kan dijamin oleh Allah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Karena inna dina indallahil Islam. Itu dijamin sudah itu. Maka berkali-kali orang mencoba menyalahpahami Islam itu tidak pernah berhasil. Monggo. Di negeri di mana Islam disalahpahami, tidak jarang malah banyak yang masuk Islam. Contoh di Amerika ketika Pentagon dan WTC ditabrak oleh 2 pesawat itu kan langsung keluar istilah Islam is teroris. Itu saya baca di beberapa media termasuk di Era Muslim saya baca itu terjemahan Al-Quran hari itu habis. Orang penasaran. Islam itu bagaimana sih? Apa betul Islam itu is teroris? Dan saya nonton beritanya juga di VOA Metro TV saat itu, setelah Pentagon dan WTC ditabrak oleh 2 pesawat itu, ada 3 keyakinan di Amerika yang jumlahnya naik drastis. Itu hikmahnya namanya. Islam disalahpahami malah naik drastis. Yang pertama, Islam itu naik sampai 300%. Yang kedua, Injili naik juga, saya nggak tahu berapa persen kalau Injili. Yang ketiga, ateis. Jadi Islam, Injili, ateis itu naik drastis pemeluknya itu. Itu saya nonton beritanya di VOA Metro TV saat itu. Untuk umat Islam di Amerika naik sampai 300%. Sampai satu saat saya dengar ceramah seorang ustadz yang baru pulang dari Amerika, beliau cerita sebelum Pentagon dan WTC ditabrak oleh 2 pesawat itu, di Amerika itu 4 kota 1 masjid dulu. Sekarang 1 kota bisa 4 masjid kata beliau. Itu hikmahnya. Terus saya pas cerita begini, ada jamaah saya yang baru pulang dari Amerika, dia bilang, betul Ustaz, memang betul. Sekarang masjid gampang di Amerika sekarang katanya. Walaupun beberapa masih dalam bentuk ruko-ruko karena berkaitan dengan IMB ya. Iya betul. Ya itu hikmah namanya. Nah, namun kan kita tidak mau menjadi bagian dari, maaf ya, Islam dalam tanda kutip menjadi tertuduh gara-gara ulah kita, kebodohan kita. Saya kemarin diskusi tentang ziarah kubur, tentang aktivitas kegiatan ziarah kubur dan macam-macam. Saya bilang ke beberapa jamaah saat itu, ziarah kubur itu adalah amaliyah yang mulia, yang disunnahkan kapan saja kita mau. Ini hal yang disyariatkan, ini hal yang sangat mulia saya bilang itu. Cuman menjadi cacat atau menjadi tercela sebagiannya gara-gara ulah orang-orang jahil. Gara-gara ulah orang jahil dalam ziarah kubur. Karena ada orang-orang tertentu itu yang berlebihan gitu loh Bu, yang aneh-aneh gak paham lah wis apa. Gara-gara ulah orang-orang yang jahil, sebagian orang-orang yang jahil itulah, maka kegiatan ziarah kubur itu menjadi dikesankan buruk oleh sebagian orang gara-gara ulah sebagian orang itu. Ini kita itu jangan menjadi bagian yang begitu gitu loh maksudnya. Ya termasuk misalnya banyaklah di media-media sosial bisa kita lihat kan. Gitu. Nah kita jangan sampai itu. Makanya gini Bu, Imam Bukhari, saya pernah baca dalam manaqib beliau itu, biografi beliau itu. Imam Bukhari itu pernah dalam satu perjalanan, itu beliau dibawain emas oleh ibunya itu
Saya nggak tahu berapa dinar, pokoknya banyak dinar lah. Dinar itu ya uang emas. Saya lupa berapa dinar jumlahnya itu. Tidak ada yang tahu bahwa Imam Bukhari itu bawa uang sekian dinar itu. Namun beliau suatu saat ngobrol sama nahkodanya, nahkoda kapal itu. Dia bilang, hanya kamu yang tak saya beritahu, saya walaupun begini ini ya dibawain oleh ibu saya uang sekian dinar. Mungkin Imam Bukhari berkata begitu supaya si nahkoda nggak usah kasihan sama dia, saya bawa uang banyak kok, ya kira-kira gitu. Nah, selang berapa waktu tiba-tiba si nahkoda ini teriak, saya kehilangan uang dinar. Uang dinarnya sekian, saya bungkus pakai dompet kayak gini, persis kita Imam Bukhari. Imam Bukhari tahu, wah ini dia mau mengakui uang dinar saya. Jadi tipe orang khianat berarti. Berarti Imam Bukhari akan menjadi tertuduh kan. Ibu tahu apa Imam Bukhari lakukan? Imam Bukhari buang uang itu ke lautan. Digeledah semua tas penumpang itu, tidak ditemukan satupun emas itu. Terus nahkoda itu mendekati Imam Bukhari. Kau kemana kan uang kamu itu? Kata Imam Bukhari, saya tidak akan mempertaruhkan kehormatan hadis Rasulullah Muhammad SAW demi uang itu. Sudah aku buang uang itu, katanya. Karena kalau sampai Imam Bukhari ketahuan, iya sebagai tuduhan itu, apa kata orang? Wah, ternyata ahli hadis nyalang. Itu Imam Bukhari demi menjaga kehormatan hadis Rasulullah Muhammad SAW, beliau rela membuang uang 1000 dinar itu. Itu Imam Bukhari. Itu demi menjaga kehormatan agama. Padahal konteksnya itu difitnah beliau, konteksnya itu. Makanya jangan mudah menceritakan rahasia, nggih. Jangan mudah menceritakan apa? Rahasia. Wis meneng-meneng wae lah ngoten. Allahu Akbar. Bisa dipahami nggih? Nah, ini semoga ini doa saya nggih, semoga jadi doa jenengan semua, semoga Allah tidak permalukan kita di dunia ini, terlebih di akhirat nanti ya, bukan karena kita tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Itu maksudnya bukan karena kita, karena Allah, maksudnya jangan sampai kita menjadi bagian sebab tercorengnya agama ini gara-gara kelakuan kita, perkataan kita, akhlak kita yang buruk. Semoga Allah jaga kita semua dunia akhirat. Amin, Allahumma amin insyaallah. Pun apalagi sekarang zaman fitnah nggih. Zaman fitnah macam-macam wong. Mau macam uang. Apa saja bisa dikesankan sebaliknya. Apa saja bisa dikesankan apa? Sebaliknya. Sebuah video diganti suaranya ya bisa. Tinggal kemudian dinarasikan dengan narasi yang bagaimana, dikasih musik yang bagaimana, engko sadine ya malah gak karu-karuan. Allahu Akbar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan diceritakan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qadima datang rawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin, dari sebuah perjalanan, waqad satartu sahwatan li biqiramin fihi tamasilu. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dari bepergian, sedang di dalam rumah saya pasang sebuah tabir yang ada lukisannya. Falamma ra'ahu, maka ketika melihat pada lukisan itu, tabir yang ada lukisannya tadi itu, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatakahu wa talawanahu wajhuhu, maka beliau mengoyaknya, mengoyak itu menggunting, digunting-gunting, dan berubahlah wajahnya seraya bersabda. Diambil dan digunting oleh Nabi, dan wajah beliau berubah menandakan beliau nggak suka. Faqalan, dan beliau berkata, bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, asyadun nasi adaban, paling dahsyatnya manusia apanya, adabnya indallah, sisi Allah adalah yaumul qiyamah, pada hari kiamat, adalah alladzina yudahuna bi khalqillah, yaitu orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa Nabi tidak suka dengan gambar-gambar yang menyerupai ciptaan Allah tadi.
Kemarin sudah saya bahas ya. Walaupun ini hadisnya ya, kita belum ngomong hadisnya. Kalau kita ngomong hadisnya, pasti ada fikih hadisnya. Nah, fikih hadisnya ada 3 kemarin yang saya terangkan di sini, bahwa mengenai gambar maksud saya itu. Kalau mengenai gambar itu ada tiga pendapat. Tapi sebelum itu saya mau terangkan dulu gini deh, biar urut. Di antara hal yang terlarang dalam Islam itu adalah, saya ngomong dasar dulu ya, menggambar gambar makhluk hidup yang kalau diberi nyawa dia hidup, seperti binatang, manusia, dan yang serupa dengan itu dulu nggih. Bahkan dalam hadis yang lain, malaikat rahmat tidak mau masuk, malaikat rahmat apapun tidak mau masuk. Nah, karena terlarang, maka Nabi itu orang yang paling keras terhadap apa-apa yang dilarang, termasuk yang terjadi dalam keluarganya. Nah, Siti Aisyah radhiyallahu anha itu suatu saat pasang tabir seperti yang kita hadis tadi itu, yang bergambar gambar yang menyerupai ciptaan Allah. Dalam hal ini bukan pohon, tapi binatang atau manusia. Kalau yang saya ingat di hadis yang lain itu bentuk gambar binatang yang saya tahu. Setelah Nabi diambil, tapi nggak dibuang itu. Di hadis yang lain nggak dibuang. Oleh Nabi digunting-gunting, dibuat bantal, sehingga gambarnya itu tidak utuh gitu loh. Dan kalau tidak utuh, kalau diberi nyawa kan nggak hidup kan, mati kan. Nah, itu maksudnya itu gitu. Baik, itu riwayatnya begitu dulu ya. Saya bicara fikih hadisnya sekarang. Setiap hadis karena ada fikih hadis. Karena gini Bu, para ulama kita itu tidak terbiasa mengambil kesimpulan dari satu hadis, sementara ada hadis lain yang terkait. Biasanya satu hadis akan dihimpun dengan beberapa hadis yang terkait atau ayat yang terkait, baru kemudian disimpulkan. Nah, ini produk jadi fikihnya gini Bu, yang saya tahu. Pendapat yang pertama, ini pendapat yang pertama. Sependek yang saya pahami ya, ini pendapat yang pertama. Lukisan manusia, tidak hanya patung, apalagi patungnya, lukisan manusia atau binatang yang kalau diberi nyawa dia hidup dan kemudian dipajang, itu malaikat rahmat tidak mau masuk kalau itu. Termasuk di dalamnya berarti foto masuk. Itu pendapat yang pertama dulu. Tapi tidak menjadi soal kalau misalnya itu taruh di album. Jadi misalnya ibu punya foto taruh di album atau taruh di HP, nggak dipajang lah, atau taruh lemari tertutup, itu tidak termasuk. Jadi kalau misalnya ibu punya di album foto, punya di mana itu, di laptop, punya di mana, itu nggak masuk. Malaikat rahmat tetap mau masuk kalau itu. Kenapa? Karena nggak dipajang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan gambar di situ, karena nanti dihimpun dengan beberapa riwayat yang lain Bu ya, itu bukan gambar yang 2 dimensi, tapi yang 3 dimensi. Karena dalam hadis yang lain ditemukan bahwa yang malaikat Jibril nggak mau masuk itu gara-gara ada patung. Ada patung. Yang kata malaikat Jibril, kami tidak mau masuk ke rumah yang di dalamnya ada surah, ada gambarnya. Ternyata ini masuk dalam rumah Nabi itu ada patung ternyata. Ada patung rupanya. Nah, patung itu surah situ maksudnya patung berarti ya, patung. Terus kata malaikat Jibril tutup matanya. Saya baru mau masuk. Jadi berarti kalau 2 dimensi, foto, lukisan, malaikat rahmat masih mau masuk. Yang enggak mau masuk kalau apa tadi? Yang 3 dimensi. Ngoten nggih? 3 dimensi. Itu pun kalau ditutup matanya, malaikat rahmat tetap mau masuk. Jadi kalau ditutup matanya, dan itu pun kalau diberi nyawa hidup. Jadi kalau cuma separuh gini ya tidak daerah urip ya. Itu yang kedua dulu. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, yang dimaksud gambar dan patung yang malaikat rahmat tidak mau masuk itu adalah yang disembah. Yang disembah itu misalnya gambarnya yang disembah dari agama sebelah misalnya, tidak tahu apalah. Nah, itu yang malaikat rahmat tidak mau masuk. Kalau ibu nanya saya secara pribadi itu setelah saya pelajari, saya cenderung pada pendapat yang kedua. Walaupun dalam prakteknya saya sendiri berusaha ya untuk tidak majang foto apapun di rumah saya.
berusaha untuk tidak macam foto apapun di rumah saya. Bahwa kadang ada yang ngasih kalender ya beda bab itu. Karena saya ngasih kalender misalnya, ya sudah itu lain bab. Tapi secara umum saya termasuk ikut pendapat yang kedua. Jadi lukisan, foto, insya Allah termasuk yang tidak apa-apa. Karena bukan tidak ada ya, saya belum pernah baca riwayat bahwa malaikat Jibril itu tidak mau masuk yang kalau karena gambar atau lukisan. Tapi kalau karena patung ada hadisnya, gitu. Itu gitu ya. Dan nanti ada beberapa riwayat yang mendukung. Saya sempat bukukan ini, tulis itu. Nah, satu dulu. Kemudian yang kedua, termasuk yang dikecualikan adalah makhluk yang Allah tidak pernah ciptakan. Jadi tidak termasuk dalam, ini saya tidak bicara hukum melukisnya ya. Saya bicara perihal malaikat rahmat yang nggak mau masuknya ya, itu. Kalau perihal yang pengecualian, termasuk yang dikecualikan adalah makhluk yang tidak pernah Allah ciptakan. Kalau dulu sependek yang pernah saya pelajari dalam fikih, Imam Syafi'i itu mengecualikan misalnya naga. Naga itu binatang yang tidak ada. Sehingga orang melukis naga, membuat naga atau apa, kecuali kalau disembah tentu nggak boleh ya. Itu kalau dalam pendapat Imam Syafi'i sependek yang saya pernah pelajari itu tidak apa-apa, karena itu jenis makhluk yang tidak pernah Allah ciptakan. Kemudian saat itu Imam Syafi'i mencontohkan burung Garuda. Saya nggak paham tapi ini, apakah burung Garuda yang dimaksud adalah burung Garuda yang elang itu? Kalau elang saya yakin Imam Syafi'i tidak itu maksudnya, karena kalau Garuda elang itu ada, Allah menciptakan itu. Tapi kalau Garuda yang dimaksud adalah Garudanya di pewayangan Mahabharata itu, yang orang tapi Garuda tapi berbadan orang itu loh, itu apa jenis yang dinaiki oleh Ganesha atau siapa itu? Hanuman. Ya bangsanya itulah, pokoknya yang itu. Kalau Garuda ini maksud adalah Garuda di pewayangan itu memang Allah tidak pernah menciptakan makhluk seperti itu. Ya kan ada Garuda yang orang kepalanya orang tapi kepalanya Garuda. Kalau Garuda ini maksud adalah Garuda itu memang Allah tidak pernah menciptakan. Nah, tapi kalau itu disembah bermasalah juga. Kalau itu disembah, tapi kalau nggak disembah sih it's okay lah itu. Maka gini, ketika anak saya waktu SD, kan SD anak saya itu termasuk yang gurunya berpaham tidak boleh menggambar binatang dan manusia. Saya tidak nyalakan gurunya, memang fikihnya memang ada kok, tidak ada masalah. Anak saya itu saya lihat gambarannya itu, Mas, kamu itu loh gambarnya gunung, sawah tok. Saya guyon gitu anak saya, kata anak saya, Bu ya, sama Pak Guru tidak boleh suruh gambar ini aja, nggak boleh gambar yang binatang sama. Gini Mas, justru harusnya larangan Nabi itu membuat kamu kreatif. Karena dalam hadis yang kita baca tadi kan, yang dilarang kan yang menyerupai ciptaan Allah. Berarti kalau yang nggak menyerupai ciptaan Allah, artinya kalau kita menggambar sesuatu yang Allah tidak pernah ciptakan, itu malah boleh. Maka muncullah SpongeBob itu, apa jenenge Patrick, apa maneng rek. Inggih do, ya pokoknya yang tokoh-tokoh yang Allah nggak pernah menciptakan itu. Mana dalilnya Ustaz? Di samping hadis Bukhari tadi kita baca itu, pernah Siti Aisyah itu punya mainan kuda, boneka kuda yang ada sayapnya. Kata Nabi, kuda siapa ini wahai Aisyah? Kata Siti Aisyah, ini kudanya Nabi Sulaiman. Pertanyaannya, ada nggak makhluk Allah menciptakan kuda ada sayapnya? Dalam konteks kita, tidak ada. Maka kuda itu ada makhluknya, tapi kuda yang ada sayapnya tidak ada. Itu saja malaikat rahmat mau masuk, tidak ada masalah. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menciptakan makhluk kuda yang ada sayapnya. Itu kan hasil imajinasi. Jadi justru sebenarnya larangan Nabi itu mengundang kreativitas sebenarnya. Untuk kita berimprovisasi membuat lukisan-lukisan yang Allah tidak pernah ciptakan gitu loh. Perihal manusia maupun binatang atau makhluk yang bernyawa tadi itu. Bisa dimengerti nggak maksudnya ya? Itu harusnya saya bilang gitu ke anak saya. Tapi tetap aja pulang masih gunung aja ya. Yes gak apa-apa lah. Nah itu pendapat ya. Terus dikecualikan dari larangan itu adalah boneka mainan anak-anak. Boneka mainan anak-anak dikecualikan. Jadi anak jenengan beli boneka walaupun bonekanya boneka Barbie atau boneka nopon. Ya boneka mainan anak-anak ya, bukan mainan emak-emak ya. Itu boleh enggak apa-apa. Ya, jadi boneka main. Adapun bonekanya anak-anak emak-emaknya melok ikut main-main ya enggak apa-apa. Jadi kenapa? Karena Siti Aisyah radhiyallahu anha itu punya banyak boneka.
Dan Nabi tidak melarang dan malaikat Jibril tetap mau masuk walaupun banyak boneka. Dan catatan pentingnya sebenarnya bukan malaikat rahmat tidak berani masuk gara-gara ada boneka. Tapi malaikat rahmat itu tidak mau masuk, bukan tidak berani masuk. Tapi ingat, yang nggak mau masuk malaikat rahmat. Kalau malaikat Israel, malaikat maut itu tetap masuk kalau yang itu. Paham ya? Itu tadi ya hadisnya, terus ada fikih hadisnya ya. Kalau fikih hadisnya ada 3 tadi. Ibu pilih yang mana terserah. Dan saya tidak mau berkeras-keras dalam masalah ini karena fikihnya ada 3 tadi itu. Kalau saya pribadi pilih yang kedua ya, yang pertengahan. Walaupun untuk kehati-hatian memang insya Allah di rumah hampir tidak ada pajangan foto apapun kecuali kalau ada yang ngasih kalender itu. Kadang ya tak regani sing ngenai lah ngoten. Tapi itu pun kadang di kamar, tidak sampai di ruang-ruangan. Ngoten. Ya tadi kalau ibu ikut pendapat yang pertama tidak boleh. Kalau ibu ikut pendapat yang kedua boleh, tidak apa-apa gitu. Makanya gini Bu, ada yang mengatakan kenapa para wali songo ketika membuat wayang itu konon wayang dulu itu tidak wayang kulit Bu, dulu itu wayang golek. Begitu wali songo datang digepengkan menjadi wayang kulit. Fikihnya kan gini Bu, fikih yang pendapat yang kedua ya. Kalau gepeng kan dikasih nyawa mati, tidak bisa hidup. Tapi kalau wayang golek kan dia 3 dimensi, ada luasan dan ketebalan. Luasan ketebalan itu yang membuat bisa hidup. Lah kalau gepeng itu daerah urip. Makanya dan bentuknya pun dibentuk dalam bentuk-bentuk yang Allah tidak pernah menciptakan kan. Sing irunge kedawan, sing lambene ngene, sing apa namanya togok itu. Ya, semar itu pokoknya bentuknya tidak menyerupai makhluk yang Allah ciptakan gitu aja. Bentuknya macam-macam gak karu-karuan. Ngoten nggih? Itu ijtihad namanya. Jadi fikih hadisnya ada, fikih hadisnya juga ada. Ngoten nggih? Wa anha. Dan saya ulang tadi Nabi itu memang tersosok pribadi yang bisa sangat marah kalau larangan Allah diterjang. Jadi kalau ada larangan Allah diterjang, itu Nabi memang bisa sangat marah dalam hal ini. Wa anha, dan diceritakan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Quraisyan, sungguhnya orang-orang Quraisy, ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyatil lati saraqat, ingin mempertimbangkan keadaan seorang perempuan yang harus dipotong anggota badannya karena ia mencuri. Faqalu, maka mereka berkata, man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berani matur tentang wanita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka berkata, man yajtari'u alaihi illa Usama bin Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakallamahu Usamatu. Kata orang-orang Quraisy, siapa tidak ada lagi yang pantas untuk menyampaikan masalah ini kepada beliau selain Usamah ibn Zaid ibn Haritha radhiyallahu anhuma yang menjadi kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Usama ibn Zaid ibn Haritha radhiyallahu anhuma menyampaikan hal itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabda beliau, atashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala, kata beliau, apakah kamu akan melindungi orang yang terkena salah satu dari hukum Allah atau batas yang kena hudud, batas-batas hukum Allah Ta'ala? Summa qama, kemudian beliau berdiri, fakhtatoba, dan beliau pun berpidato menjelaskan kepada semua orang maksudnya. Summa qala, kemudian beliau bersabda, innama ahlakal ladina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim asyarifu tarakuhu, bahwasanya telah binasa
atau hancur orang-orang sebelum kalian, karena sungguhnya adalah mereka apabila mencuri di tengah-tengah masyarakat mereka orang yang mulia, maka mereka membiarkannya. Wa idza saraqa fihim mudha'if, tapi apabila orang yang lemah yang mencuri di tengah-tengah mereka, aqamu 'alail hadda, maka mereka menegakkan had hukum atas orang yang mencuri itu. Wong sugih nyolong miliaran bebas. Maling PT 3 wulan. Wa aimullahi law anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha, kata beliau. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad, tentu Siti Fatimah radhiyallahu anha tidak mencuri ya, tapi ini pernyataan tegas beliau. Andaikan fulanah atau Siti Fatimah radhiyallahu anha putri Muhammad mencuri, dan saya ulang, tentu Siti Fatimah tidak mencuri, itu niscaya aku akan memotong tangannya dengan tanganku sendiri. Au kama qala, muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Yaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu, saya ulang, beliau itu sangat marah kalau ada orang yang mencoba melindungi orang yang salah, kira-kira gitu. Jadi melindungi orang yang salah supaya tidak mendapatkan hukuman, atau supaya dia terhindar dari hukuman, atau supaya yang bersangkutan itu mendapat pembenaran, itu Nabi sangat marah. Karena beliau mengatakan orang-orang terdahulu itu dihancurkan oleh Allah gara-gara kalau di tengah-tengah mereka orang yang mulia yang mencuri itu dibiarkan, sementara kalau orang lemah yang mencuri tegakkan hukum. Kalau bahasa sekarang, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu orang terdahulu dihancurkan. Maka saya mohon maaf ya, di negeri manapun kalau hukumnya seperti itu, fantadhiri sa'ah, tunggulah masa kehancurannya. Saya tidak tahu Indonesia mengalami itu atau tidak, tapi kita berdoa kepada Allah, semoga negara kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, Allahumma amin insyaallah. Kemah ripah loh Cinawi atau tentem Kertora Harjo. Karena bagaimanapun juga dahulu sudah ada negeri-negeri yang mungkin di masa itu mereka juga tidak membayangkan akan hancur. Sampai Al-Quran membahasakan untuk kita itu dan istilah yang dibandingkan dengan mereka, kalian, kita ini nggak ada apa-apanya. Saya membayangkan kayak Fir'aun itu mungkin tidak akan membayangkan kalau dia akan hancur, Fir'aun itu. Karena kekuasaannya itu luar biasa sampai yang bersangkutan itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Itu Fir'aun. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana Namrud. Mungkin Namrud juga nggak bayangkan bagaimana dia bisa hancur. Bagaimana kemudian dia ya hancur juga. Negeri Sabah itu dipuji oleh Allah sampai dengan pujian baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya tadi kemah ripah loh Cinawi, toto tentrem kerto raharjo. Tapi begitu mereka durhaka kepada Allah, hancur juga sama. Iram, negeri yang Iramadatil imad, kata Allah, punya tiang-tiang pancang yang tinggi dan besar itu, yang artefaknya itu ketemu ya, itu tinggi-tinggi dan besar-besar. Itu akhirnya ya hancur juga. Saya membayangkan mereka dulu mungkin membayangkan tidak akan hancur. Tapi kalau Allah berkehendak mau apa coba? Bahkan mereka tenggelam kan? Itu seperti itu. Qarun dengan kekayaannya yang luar biasa itu. Saya membayangkan dia juga nggak akan pernah berpikir kalau dia akan hancur. Tapi kalau Allah berkehendak mau apa coba? Demikian juga yang lain-lain lah misalnya. Maka kaum Ad, kaum Samud yang gunung capek dilobangi untuk sebagai tempat tinggal, saking gede-gedenya orang. Kalau Allah berkehendak mau apa coba? Iya. Di negara kita sendiri dulu pernah ada kerajaan-kerajaan besar yang kekuasaan itu tembus mancanegara, sampai Manila sana, sampai Kamboja, sampai Majapahit. Tapi mana sekarang Majapahit itu? Ilang sirno kertaning bumi, suro dirojo dining pangastuti, kan gitu kata. Iya. Majapahit itu ilang sirno kertaning bumi, hilang di telan bumi.
Suro dirojo dening pangastuti, lenyap hilang tanpa bekas berkat doanya para santri. Itu dening pangastuti itu hilang tanpa bekas berkat doanya para santri. Padahal kita sejarah mencatat bagaimana dahsyatnya kekuatan Majapahit. Singosari sebelumnya, Kediri sebelumnya, kan itu kerajaan-kerajaan yang luar biasa. Belum Sriwijayanya, belum macam-macam kerajaan. Ya kalau Allah berkehendak habis ya habis gitu aja. Makanya saya ulang, kalau dibandingkan dengan mereka dulu, kita sekarang ini nggak ada apa-apa. Maka naudzubillah kalau sampai kemudian negara kita ini memenuhi syarat kehancuran, naudzubillah min syarri dzalik. Maka kita doakan ya semoga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma insyaallah, mudah-mudahan. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Nah, ini juga sebagai bentuk ketegasan Nabi ya, bahwa tidak hanya ke orang lain Nabi bisa berlaku tegas. Bahkan ke dalam keluarganya pun kalau itu terjadi, dan tentunya tidak terjadi karena Masya Allah keluarga Nabi keluarga pilihan dengan izin Allah, itu Nabi akan tegakkan hukum itu. Saya pernah baca penjelasan sebagian para ulama ketika dikatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu sangat murka sekali ketika ada orang yang hanya mengatakan tapi tidak melakukan. Jadi nyuruh orang baik tapi dia nggak mau baik gitu ya. Ya jargon ngajar ngaten nggih. Nggih pun. Tapi ada yang kata para ulama, ada yang Allah lebih marah lagi. Itu ketika ada seseorang itu kalau ke orang lain dia begitu keras, tegas, tapi kepada keluarganya dia permisif. Dia permisif. Ada orang datang, Pak Haji, itu tetangga sampean sama anak sampean itu judi. Astagfirullah, enggak boleh itu. Tapi anak sampean menang Pak Haji, alhamdulillah. Iya. Tidak boleh. Jadi, harusnya tetap kalau ke orang dia tegas, ke anaknya pun harus tegas. Perihal, jadi jangan sampai kalau ke orang lain dia gak permisif, tapi ke anaknya dia permisif. Dan saya ketemu dengan beberapa orang itu, kalau ngomentari anaknya orang itu lancar sekali dia. Lancar ya, ngomentari anaknya orang. Tapi anaknya sendiri berbuat begitu. Tidak hanya diam, bahkan seolah-olah membenarkan. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, saya kalau ngomong gini saya langsung bercermin ke diri sendiri. Aku ngono orang yang anakku. Itu seperti itu. Jadi bisa dipahami ya, Itu seperti itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Itu makanya harus napa nggih? Ya ngati-ngati mawon. Tapi ada bacaan hukum hak itu sama ya sama hukum hak ya, yang hak yang benar itu. Beda. Hak itu batas. Jadi kalau ada pelanggaran hukum disebut dengan melanggar haknya Allah, hudud. Itu berarti melanggar batas. Maka orang yang melanggar hak itu dia telah berbuat maksiat yang membuat dia melampaui batas ketetapan Allah. Biasanya punya konsekuensi hukum di dunia. Biasanya yang melanggar hak itu punya konsekuensi hukum di dunia seperti potong tangan, cambuk, rajam, dan yang serupa dengan itulah. Itu seperti itu. Biasanya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Satu hadis lagi deh. Wa an Anasin, dan ceritakan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu annan nabiyya, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a, beliau melihat nukhamatan riya atau umbel dahak fil qiblati di arah kiblat. Fasyaqqa dzalika alaihi hatta ru'ya fi wajhi faqama fahaqahu bi yadihi. Beliau merasa tidak senang atas hal yang demikian itu sehingga wajahnya nampak lain. Beliau nggak suka, wajahnya berubah. Nabi itu kalau nggak suka wajahnya kelihatan, kan wajahnya putih kemerahan. Jadi kalau sudah marah kelihatan merah. Faqala, maka beliau bersabda, inna ahadakum, sungguhnya salah antara kalian idza qama fi salatihi, apabila berdiri dalam salatnya, fa innahu yunaji rabbahu, sungguhnya yang bersangkutan sedang bermunajat, sedang ngobrol, sedang berbicara dengan Tuhannya. Wa inna rabbahu baina wa bainal qiblati, sungguhnya
Tuhannya itu berada di antaranya dan di antara kiblatnya. Tapi jangan bayangkan Allah terus nangkring depan kita, itu enggak. Ini istilah ya, ini istilah saja. Bukan sedang menghadap kepada Allah, mbok ya punya sopan santun gitu loh. Fala yabzuqanna ahadukum, maka janganlah meludah salah seorang di antara kalian kiblati ke arah kiblat. Walakin an yasari, tapi kalau meludah itu kiri, atau tahta qadami, atau di bawah kakinya. Summa akhadha tarafa ridai, maka beliau kemudian mengambil ujung selendangnya, fabasaqa fihi, maka beliau meludah di dalamnya. Summa radda ba'dahu ala ba'din, kemudian summa radda ba'dahu ala ba'din faqama aw yaf'alu hakadha. Kemudian beliau meludah situ serta melipatnya sambil bersabda, atau ia berbuat seperti ini. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya kalau kita sholat tidak di masjid dan kita terpaksa harus meludah, maka kita meludah ke arah kiri atau ke bawah kaki. Tetapi kalau kita sholat di masjid maka harus meludah pada pakaian yang ia pakai. Wallahu a'lam. Tapi ini istilah ya. Saya mau terangkan dulu ini mengenai meludah. Meludah yang dimaksud kalau di masjid jangan gini, hop, jangan gilani itu namanya. Ya maksudnya itu kan kadang-kadang kita ada selilit gitu loh. Ya diambil gini enggak, sakunya gini. Kalau pakai saku, atau kalau terpaksa meludah itu. Tapi kalau di masjid tidak boleh karena motori masjid. Ya kalau terpaksa. Ya, maksudnya Kalau di masjid. enggak, itu enggak najis ya, dah. Oh enggak, itu enggak najis. Jadi tapi kalau ibu sholatnya di lapangan atau sholat di tempat yang sekiranya bisa meludah itu ya silahkan. Ya kalau yang sering saya alami, alhamdulillah sih saya tidak pernah yang meludah gini ya. Alhamdulillah nggak pernah sih. Kalaupun pernah talek ya, pokoknya talek tuh nangis. Tapi kalau yang kadang serpihan itu kan kadang kalau laki-laki kan kadang ada saku gini, jadi saya kadang ini. Iya, kadang saya ambil ini. Tidak boleh ke arah sini mudahnya, nggak boleh ke sini, kanan juga nggak boleh. Di hadis yang lain kanan nggak boleh, karena ada malaikat kiri yang betul. Itu gitu ya. Kayak bangun tidur, Al-Falaq, An-Nas, meludah ke kiri, atau dalam sholat untuk supaya tidak digoda setan itu berlindung kepada Allah dan meludah ke kiri. Itu maksudnya meludah itu jangan gitu ya. Ini sekedarnya aja. Saya ngoten nggih, wallahu alam. Ini masalah akhlak sebenarnya. Nah, dianggap nggak berakhlak kalau ngudahnya ke depan. Itu dianggap tidak berakhlak. Nah, termasuk kalau ke kanan. Wallahu alam bishawab. Oke, monggo silakan. Kenapa, Bu? Ingus ya Ibu, kalau bawa kain dibersihkan pakai kain. Enggak apa-apa dibersihkan pakai kain. Bersihkan pakai kain. Bahkan kadang bawa setangan sapu tangan, atau bawa tisu ya. Atau bawa tisu. Kalau pakai ujung kena. Enggak apa-apa, makanya kenapa? Enggak apa-apa juga kalau mau. Enggak apa-apa. Kalau saya pribadi itu kalau lagi pilek yang agak gimana gitu ya. Biasanya sih saya malah enggak ke masjid sih, takut orang terganggu. Kan mengganggu orang kan enggak laudor. Tapi kalau memang terpaksa saya pakai masker biasanya. Pakai masker yang nutup itu, yang betul-betul nutup itu. Itu ekspresi mau ingusnya mau keluar nggak keluar kan orang nggak tahu karena ketutup itu. Itu aja sih. Itu kalau nggak terlalu parah ya pakai itu aja, pakai apa. Dan kalau saya pribadi kalau sudah agak berat itu saya malah cenderungnya tidak ke masjid. Iya, kenapa? Karena saya khawatir orang terganggu dengan saya. Karena faktanya terutama pasca Covid itu kan, dan beberapa masjid itu ada tulisannya kan, bagi yang merasa tidak enak badan karena flu atau harap menggunakan masker misalnya. Ya pakai masker itulah. Kalau memang ke masjid pakai masker. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Loh, jelas semua? Atau tidak jelas semua? Monggo silakan. Itu tadi berkaitan pelanggaran akhlak ya, sebenarnya pelanggaran akhlak.
Nah, pelanggaran akhlak itu bisa sangat fatal karena dianggap, maaf dalam tanda kutip, kurang ajar itu loh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya ulang tadi, jangan bayangkan terus Allah itu depan kita gitu ya, boten. Itu karena lebih kepada kita menjaga sopan santun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya mosok dalam konteks bermunajat kepada Allah ya kok ngeludah ke depan kon enggak sopan banget. Itu kan dijaga akhlaknya Islam. Oh berarti zahir dan batin itu sangat berkait, ya sangat berkait. Makanya kan dalam Islam itu ketika kita sholat dituntut untuk suci, hadas maupun dari najis semampu kita. Bukan apa-apa ya, karena menghadap kepada Allah itu harus suci, lahir maupun batin, itu seperti itu. Jadi sehingga kita melibatkan semuanya, tidak hanya lahir tapi juga batin, tidak hanya batin tapi juga lahir, itu seperti itu. Monggo yang lain silakan. Monggo bukur dulu ya, bukur dulu. Monggo bukur dulu. Oke. Bagus. Saya pernah baca dalam fikih sunnah Said Sabiq di bab tentang hudud had. Di situ dikutip satu riwayat begini, Bu. Aukamakal, Nabi bersabda aukamakal, barang siapa yang telah berzina, silahkan dipilih. Mau lapor ke saya, nanti saya hukum. Atau diem, tobat. Diem, tobat. Jadi boleh pilih, mau lapor atau diem, tobat. Silakan dipilih dari itu. Karena Nabi sendiri kalau ada orang lapor tentang perzinahan, Nabi sering menghindar. Nabi sering menghindar. Tapi kalau mengeyel ditindak oleh beliau. Kalau ngeyel, contoh gini, pernah ada orang lapor sama Nabi, ya Rasulullah saya telah berzina. Nabi nggak gubris. Sampai satu saat masuk waktu sholat ya. Begitu masuk waktu sholat, baru Nabi bilang kepada sahabat, coba dicek dulu orangnya gila apa tidak. Tidak gila ya Rasulullah. Terus Nabi bertanya, kamu tadi ikut sholat berjamaah dengan saya? Ikut ya Rasulullah. Oh, tadi Jibril datang sama saya beritahu bahwa kamu sudah diampuni oleh Allah. Ya, tapi itu khusus untuk dia aja, nggak berlaku umum. Nah, ada juga riwayat ketika sahabat lapor, Nabi bilang gini, mungkin kamu tidak berzina, mungkin kamu cuma nempel-nempel aja, kata Nabi. Tidak ya Rasulullah, masuk. Mungkin tidak masuk, kata Nabi. Oh, betul, ada riwayat begitu. Mungkin tidak masuk, cuma hanya nyerempet aja. Masuk ya Rasulullah, sebagaimana timba masuk ke dalam sumur, kata sahabat itu. Akhirnya ditindak oleh Nabi gara-gara laporan itu. Makanya melapor itu hak pelaku ya. Kalau mau melapor silakan, nanti dihukum. Tapi kalau nggak melapor, udah diem, dan jangan cerita-cerita, tapi diem, tobat udah, nggak usah ngomong-ngomong. Nah, tobatnya bagaimana? Menyesal harus pertama konkret meninggalkan perbuatan maksiat itu. Yang kedua menyesal. Yang ketiga komitmen tidak mengulangi lagi. Nah, karena tidak berlaku hudud bagi dia, apalagi di negara kita memang tidak menegakkan hudud untuk perzinahan, maka harus ada dituntut perubahan 180 derajat, harus berubah lebih baik dia, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Di surah Al-Furqan ayat 68, 69, 70, Al-Furqan ayat 68 sampai 70, itu tentang 3 dosa sekaligus. Syirik, membunuh, zina. Kalau dia tidak bertobat, Allah ancam dengan kehinaan. Kalau dia bertobat, Allah ampuni. Itu 3 dosa besar sekaligus. Syirik, membunuh, zina. Al-Furqan surah ke-25 ayat 68 sampai 70. 70. Itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu Rita. Innaka Hamidum Majid. Ya, nggih. Bagus. Di dalam madhab Syafi'i, rukun sholat itu sampai sholawat. Kalau di fikih sunnah sampai syahadat. Kalau di madhab Syafi'i sampai sholawat. Jadi ibu asal sudah Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, terserah mau pakai Sayyidina atau enggak. Yang penting sholat ya. Yang salah yang enggak sholat pokoknya.
Nah, itu asal ibu sudah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu ibu sudah sah, sudah rukunnya sudah terpenuhi. Walaupun ibu tidak sampai kama sholaita ala Ibrahim dan seterusnya itu. Jadi ibu sudah sah dan sudah bisa salam, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Itu dalam madhab Syafi'i ya. Kalau dalam fikih sunnah saya pernah baca rukun sholat itu hanya sampai dengan syahadat. Tapi kalau yang dalam madhab Syafi'i yang saya ikuti itu sampai dengan sholawat. Sholawat yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau yang nggak pakai Sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai situ itu yang wajib, sampai situ. Matang ya? Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Kenapa? Tentang sholat tadi. Okay. Di rakaat pertama habis takbir habis kita terus kan baca Al-Fatihah, tapi dia mungkin nggak fokus langsung baca surat pendek. Nah, udah surat pendek udah selesai, belum baca Al-Fatihah. Apakah diulang lagi dari baca Al-Fatihah, baca lagi ayat pendek, atau baca Al-Fatihahnya aja, atau bagaimana? Cukup mengulang Fatihahnya saja. Fatihahnya aja. Oke, karena belum mengerjakan rukun. Iya. Jadi kalau ingatnya masih berdiri ya. Iya, masih. Kalau ingatnya udah ruku, ya berarti harus kurang satu rakaat berarti. Iya. Ya. Monggo Bu Guru. Ya. Kalau posisi tidurnya dalam kondisi berdiri dan betul-betul tertidur karena nggak ingat apa-apa, maka batal sholatnya otomatis. Karena diantara pembatal sholat, diantara pembatal wudhu adalah tidur. Kecuali tidurnya dalam keadaan duduk di mana pantatnya tertutup kayak gini, itu baru kemudian dia tidak batal. Misalnya lagi tahiyat akhir tapi ya, tahiyat akhir kan misalnya gini, posisi pantat ketutup betul. Nah, insya Allah kalau tertidur itu tidak batal. Tapi begini Bu, lanjutannya. Sebenarnya kalau di dalam fikih itu ada istilah ngantuk berat, ada istilah tidur. Di Fathul Mu'in saya pernah baca keterangan gini, kalau ibu betul-betul tidak ingat apa-apa sama sekali itu bernamanya tidur. Itu walaupun sebentar batal itu. Tapi kalau ibu masih sayup-sayup mendengar, sayup-sayup masih menyadari, itu bukan tidur namanya, ngantuk itu namanya. Nah, ngantuk tapi berat itu namanya. Jadi kriterianya kalau ibu masih sayup-sayup masih mendengar sekitar, masih menyadari ini saya sedang sholat gitu, masih menyadari tapi memang ngantuk berat itu masih sah insyaallah. Itu wallahu a'lam bishawab. Kalau ragu-ragunya apa dulu ini? Ragu-ragu apa? Al-aslu al-adam, al-aslu lam yuf'al. Hukum asalnya belum ada, hukum asalnya belum dikerjakan. Berarti kalau ibu ragu 2 apa 3 gitu ya, berarti baru 2 berarti. Ibu kan ragu kan 2 apa 3 kan? Berarti baru 2 berarti gitu aja. Ya, nanti sujud sahwi. Ya, saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.